Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring yang mana pada hari ini memasuki pertemuan yang ke-12. Anakku semuanya, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa, memohon kepada Allah semoga kalian semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila diniyah ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, pada hari ini mari kita awali dengan membaca visi SMK Wadasim Surabaya, yaitu unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya untuk materinya adalah menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Indikatornya adalah anak-anak mampu menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Kedua, mampu menjelaskan tata cara khutbah, tabligh, dan dakwah. Tiga, mampu memperagakan khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian, mari kita baca bersama-sama tadarus Quran. Semoga kalian semua mendapat berkah dari bacaan Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah yaitu kata khutbah yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan atau khusuf, dan sholat gerhana matahari atau khusuf. Khutbah pada sholat minta hujan atau yang disebut dengan istisqa. Khutbah nikah dan khutbah tatkala wukuf di Arafah. Khutbah sholat 2 hari raya,
sholat istisqa, sholat dua gerhana pada dasarnya sama dengan khutbah sholat Jumat. Tabligh, yaitu kata tabligh artinya menyampaikan menurut istilah tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang bertabligh disebut mubaligh, yaitu laki-laki, dan orang yang bertabligh disebut mubaligh laki-laki, dan yang mubaligh perempuan disebut mubalighah. Dakwah, yaitu kata dakwah artinya memanggil, menyeru, atau mengajak menurut istilah syarak, yaitu dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. 1. Ketentuan khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat: 1. Memenuhi ajaran Islam. 2. Mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. 3. Dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat Nabi, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar. Sanggup dan jelas, mudah dipahami ketika berbicara. 4. Orang yang sudah baligh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Orang yang dipandang terhormat dan dihormati atau disegani. Syarat-syarat dua khutbah Jumat. 1. Khotib suci dari hadas dan najis dan tertutup auratnya. 2. Khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. 3. Ketika khutbah, khotib berdiri jika mampu. 4. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras. 5. Tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. 6. Ketika khotib membacakan khutbah, jamaah harus mendengarkannya. Rukun khutbah: 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca syahadatain. 3. Membaca sholawat Nabi. 4. Berwasiat takwa kepada para jamaah. 5. Membaca ayat Quran pada salah satu dari dua khutbah. 6. Berdoa pada khutbah kedua. Sunnah khutbah Jumat. 1. Khotib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. 2. Khotib mengawali khutbahnya hendak dengan salam. 3. Khutbah hendaknya jelas, mudah difahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Khotib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah. Menertibkan 3 rukun dan membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk antara dua sisi. Adab sholat Jumat. 1. Hendaknya berangkat ke masjid lebih awal, hindari datang sesudah imam memulai khutbahnya. 2. Mengisi shaf yang kosong, kemudian sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. 3. Memperbanyak zikir, berdoa, membaca sholat atau membaca Quran dengan suara pelan sebelum imam naik mimbar. 4. Mendengarkan khutbah, tidak boleh bicara, menegur jamaah, mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Mendengarkan khutbah. Khutbah Jumat termasuk syarat sahnya penyembahan sholat Jumat. Ketika khotib Jumat menyampaikan khutbahnya, jamaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Demikian anakku, materi ini. Sekian, mudah-mudahan kalian pahami materi yang pertama sampai selesai. Terima kasih, semoga kalian senantiasa di
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan ya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.